Nyalung kana lako ya Allah, ledat lung dosa aku berternak lako ya Allah. Dan kami berternak lako. Tumuna aji menyokat habis-habis yang berternak. Iji menyo tumuna siga tu yang tumuna bahasa. Tapi menyokat berulang-ulang yang berternak. Agak ulung pelara manok menyo tabah pelara manok yang geken memelihara ayam. Tapi menyo kada manok geken berternak ayam. Nyo hana pre-pre gitu nak lako-lako abangan. Tinggi. Menggambangan. Ubur ikan lele. Kamu goblok le. Pancul orangnya. Ubur ikan lele pupujok kale. Kenapa kamu goblok le? Diaat kelako maka dosa ngelako ya Allah nepampun dosa lo menyakan nepampun dosa lo ya Allah nepampun dosa maklum ya Allah malamnya malam urah raya atau malam nisfu Syaban dah pegang nepampun ya Allah dosa urang silot long si kurang bener dalam kandungan maklum ya Allah watai geplah helong donya geplah perut ya Allah operasi ya Allah sesat demi menyelamatkan nyawaku ya Allah dia mempertaruhkan nyawanya bagi pusinang dong geplah perut gaknya ya Allah tapi sampai hari ini aku tidak pernah ya Allah untuk menyenangkan orang tuaku dong pelah perut dong hadang pernah ya Allah dong hadang pernah aku pelah perut dong demi aku bersenang urus tapi orang tua saya menyenangkan saya dia membelah perutnya untuk keluar diriku ya Allah dari perutnya nepampun dosa mahdun ya Allah. Yang kedua ni pampun dosa ayah nun ya Allah. Ayah nun uro malam pak nehun hana tu ilu kolor gemi capeng uro malam ya Allah dia jolun bak jalan rawan ya Allah tapi ternyata ya Allah sampai hari ini ya Allah coba uro nyolong dalam kujak bak jalan ro ni ya Allah karena matang kujak bak jalan Jokowi. Nepampun ya Allah dosa ayah dan maklun dan nepampun dosa lakolun ya Allah lakolun ya Allah tangku selama Ramadan nyol hepluhuro ya Allah nyolong pegah badro nyol hepluhuro puasa neuro dok puasa entah aku pegah tahu nyolong gelake gelawarat jenela mbak aku pikir ganteng ya Allah nang paci ku gantuang gitu. Telah ya Allah, kena urina telah ya Allah. Padahal long rojena si tengku galak kelong mbak daya. Tapi hang kude muatengan ya Allah. Telah aku ya Allah, telah. Tadi yang anemi pada mbak 7. 7 baru telah. Kayak kamu cerai-cerai dong mbak TikTok apa gak kenan aku janda umur 35 tahun anak 7 kalau ingin berteman denganku tekan tanda panah mungkin kita jodoh tulis kawinan aku mengharapkan seorang suami yang bisa menjadi imam menjadi imam Ika mau ke makmum mana pak pakai ini? Kaya? Kasih tak? Saya dah ini ya. Saya dengar balik ini dakwah. Kah? Penyembuhan hadirin yang berbahagia, kakek maaf Allah, pegah Allah, ya Allah dan kuno pampun dosa laku. Ya Allah, pampun dosa anak-anak lo ya Allah. Anak lo kan puasa, ya Allah. Baju sawo, naik buka, naik puasa, ya Allah. Ibu ngelong, ya Allah. Tapi long ku dempu, ya Allah.
Ibang udah perakai ni siapa lagi akai long awak. Oh Tuhan, menyakan pampun dosa lu pampun dosa mak tuan long ya Allah. Mak tuan long gak tak akai gak. Asal kagak jawab long tolong jawab dengan geih lalu mung long ya Allah. Kok gak akai mak tuan long. Sampai geih lalu mung long. Bu minta oh putih. Menyokan pampun dosa mak tuan long bek tua. Ya Allah, pampun dosa ayah tuan long. Kok gak akai gaknya ya Allah. Raja manusia gaknya ya Allah. Pupu yang hawa teriak lo ya Allah. Ada muka dupa ayah tuan long lagi nyan god akai ya Allah. Dah kuhan ku mengkawin dengan anak enggak nyan ku mengkawin. Ternyata bak malam raya jaring tak ulang na lagian. Padahal andai kata malamnya nuruh tak pegah tak mengadu ataupun di malam nisfu sya malam tengah lagi yang berdoa ba Allah buru imata ia mata yang rohnya ternyata ditampung oleh malaikat air mata itu bisa memadamkan api neraka. Rupanya lena pun iya kan yang kejut waktu tutung rumah cowok ia tiram bungan ia tiram ngaminyang antemu tebit. Ternyata api di dunia ini bisa mati dengan air. Api akhirat api neraka lencit ngan pulen dengan apa mati api neraka dengan air apa ia mata air mata yang tumpah dari mata umat Muhammad yang menangis teringat kepada dosa. Ternyata ia mata yang rohnya leun api neraka. Maka banyak-banyaklah menangis. Maka ulama-ulama gekli tapi tanya gaduh takim tapi apalagi kita mengingat dosa berdeklik ingat ke dosa. Pernah kau ingat ke dosa deklik? Payah. Kenapa? Karena air mata itu bisa memadamkan api neraka, maka payah. Budak orang cik tanya orang rumah dia kat tengah malam geduk, mak tanya geduk ikut ayah geduk itu. Rupanya gini ingat-ingat ke dosa guru imata bang gepit mata ingat ke dosa kan teklik dikhem. Rupanya bang gepit mata Ketayan lima ikut kepuan kem usul ayah tiba hendak kem. Waktu tam cewek dua yang rubah hitangin bak belang kena. Tak waktunya kena yang rubah hitangin dua tiba belang. Rupanya kem mak ikut. Ketayan ayah kepuan tak kem kata usul di rumah ikut tiba hendak kem waktu rubah bak belang lu ada hati iruna kena kebura. Ternyata teringat kepada dosa, menangis teringat kepada dosa, susah, payah itu. Maka ternyata ini hikmah Allah. Watetakli itu biji ya kayak dibe menyu. Rupanya air bisa memadamkan api. Bukaile penyemanan malam nisfu Sya'ban. Apa kelebihan malam nisfu Sya'ban? BOT. BOT ada mana habis dakwah. Adanya yang lebih dari dakwah lain. Perah le Cik Li, papa sebelah piu-piu je. Yang tanggung jawab Cik Li. Alah kena katnya lah mau. Nya katnya baik, lung tetap pol 12 ke. Yang baik katnya di U-turn lo pergi katnya baik. Pindah bangun-bangun dia awak yang. Bukan lah orang kata. Baik kat ke dia Cik Li kena kat tu lu. Kamu saudara kembar. Lun dengan Cik Li, bapak Lung dengan bapak Rian, waktu udah kerja 6 jam. Berarti 6 jam ni selama mengai Cik. Bukan le. Kau kata kita. Apa peristiwa malam nisfu Sya'ban? Berah nisfu Sya'ban itu kelebihannya malam nisfu Sya'ban. Ternyata bak malam nisfu Sya'ban Nabi tanya gedebit di rumah. Nabi bangun dari tengah malam, beliau bangun tengah malam, beliau keluar dari rumahnya tanpa memberitahu istrinya. Anak berah bak rumah tu. Bak watai rumah Nabi malam bak getik jaraunen, siblah raunen getik jarawi, siblah rawi. Biasa malam-malam sebelum malam itu, siuh gala malamnya ada getik jarau, ya pasti
urinang ngelako kan, ya tente kenang lako lah samping. Jadi istri Nabi, watai getiak jaro menu lagi tanya usit, kenang dada Nabi jaro kenang bak dada Nabi, watai kenang bak dada Nabi lupi dada Nabi lagi menculok jaro lang kulkas. Mak tanya watai gedi malam watai getiak jaro kenang dada ayah tanya lagi memat kena pot Honda. Pakan fuum dada ayah tanya uro ya dayung beca. Uro lagi uro lagi nyo na cukup tutung uro lagi pahangin ni di biru. Nya kan? Ayah tanya ya kadang-kadang. Ayah tanya bija ulaut kadang-kadang gekuh neuheun dan sebagainya. Pun tanya mandada. Tetapi dua emboh manok malam kan si tengah matang lewat matang ho birin tu. Ternyata istri Nabi malam itu juga mencampakkan tangan kanan ke sebelah kanan, yang kiri ke sebelah kiri. Ternyata kedua-dua tangan itu jatuh melompong tak enek wong ni. Hana uriu. Jaga perumahan Nabi ke kanan ni. Kemana Rasulullah? Nah buka pintu ni akan dalam masjid karena rumah Nabi itu di samping masjid. Ya kalau dalam masjid biasa Nabi menyuka hana-hana dia pasti di masjid. Kejut menjaga perumahan Nabi tengah malam dia uju Nabi masjid menjaga mak tanya tengah malam dia masjid ayah tanya mati magah merbok tengah malam ayah murau hantar ujak nasi yang keplung masjid tengah malam rupanya dia tu WC masjid lebih hebat daripada WC nya. Jadi perumahan Nabi bang tebik juga akan dan tajaknya tak sedar Nabi puji ada. Padahal Nabi ada di samping. Kenapa malam ini begitu terlelap, cukup mangat tengok sampai Nabi berangkat gejak ada susah. Ada masan kira mak tanya kejadian lagi kan. Pasti bang kalian ayah kalian kemana lah kau? Yang balik-balik gedang bak pintu, tarik lagu ulah tikrek. Harus kemana lagi? Kini aku mencari dia kekasih hati, entah kemana pergi, pukai cok lepleti. Tapi karenanya perumahan Nabi, anak ke lagu, tinggal gehot aja, guna telepon, dalam HP macamnya. Ingat perumahan Nabi ini pasti Rasulullah ke rumah Siti Fatimah. Fatimah itu anak Rasulullah, istri Sayyidina Ali. Berangkatlah istri Nabi Aisyah ijak ke rumah. Ijak lo. Tutupot ha. Katanya kalau nak tente. Listrik kalau nak lilin kalau makan. Pakai anak keh katanya. Ya kan tutupot udahlah ijak. Ada mungkin dia jam dah jangan tutupot. Di padang pasirnya kena anak bate yang ke ada makan mulut ke tipak kaki-kakinya baca-baca lah pelan-pelan aja. Rumah Fatimah jauh. Nah, mungkin insyaAllah nanti tinggal jam kat terus. Jangan lejak tau. Ilung ke mobil lah. Ya, dakwah menyobat TV, dakwah mangat. Nah, reklama. Ya, pakailah sarung buat timur. Ahlinya cakap, pakailah baju kulit. Minumlah lah segar, ya kan? Jadi kan macam-macam nak reklama, kan? Man dakwah pada ya nak reklama. Ana, pajan tapi wahai mah, tak mana je tengah dia. Atau tiu cili cek tiat pada reklama. Bila anda menginginkan nasi goreng, ya nasi goreng kampung, datanglah ke Cili Nasta. Enak kami nasi goreng kampung. Yang malamnya reklama kedai Cik Li. Baik tu yang fee Cik. Bukan. Kami tak promosi kedai kat malamnya.
Awak pergi bahapenya ka edit bejut. Baiknya ka pergi meramah haji. Kak, rupanya katruk bareng Siti Fatimah ketok-tok pintu tengah malam. Assalamualaikum. Kemudian Fatimah buka pintu. Waalaikumsalam. Buka pintu. Ada apa bunda? Ditanya li purmoh Nabi Aisyah, ayah nak gejak kena. Tapi ayah kan ngandro na bunda. Yang ke kagada. Kok gada? Oh, bang budak kahanali. Hingga hasil musyawarah pakat sedinali kentenali dalam masjid tadi nak dekat kahana. Jadi tak dekat. Oh, mungkin di sana ada sebuah bukit yang di sampingnya ada kuburan-kuburan. Pak Binih bukitnya nak kuburan. Mungkin Nabi kenan. Bedahlah burungnya jaklah berangkat. Nyo Aisyah aja. Sampingnya Fatimah. Sayyidina Ali ikut. Maraya ke Pak Rembu Sayyidina Ali. Uraga. Gapun. Ya sudah Pak raya nak. Hanya sudah Pak. Hanya upin-ipin. Ternyata waktu itu Pak Bini bukitnya nampaklah cahaya ibu dah. Ternyata itulah Nabi ki. Nabi tanya lang teput mencahaya. Besul urinang lewatnya. Lah kalau mencahaya cik tunggu lang teput. Kok mencahaya? Aku pakai senteu le malam. Nabi yang apa ya pakai senteu le. Ternyata Nabi yang sedang sujud di tanah, beliau menangis mengingat kita semua. Nabi ingat tu, Nabi melapor pada Allah. Ya Allah, umat-umat tu ya Allah. In tu'azzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'azibuhum, jika engkau azab mereka ya Allah, fa innahum ibaduka, mereka itu hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, tapi jika engkau mau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau ya Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ditanya oleh Fatimah, ditanya oleh Aisyah dan Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kenapa anda berada di tempat ini di tengah malam? Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Telah datang kepadaku Jibril di malam nisfu Sya'ban. Lalu Jibril nukun, Muhammad, kum, bangun. Wasalli, sembahyang. Warfa' ra'saka wa yadayka ila sama'. Angkat dua tangan dan kepalamu ke langit. Nabi itu perintah dia berdoa. Nabi bertanya, ma hadhihi lailah ya Jibril? Malam apa ini Jibril? Di tengah malam engkau bangunkan akan daku. Jibril dijawab, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama' wa abwabur rahmah wa abwabul maghfirah. Malam ini malam dibukakan pintu rahmah, pintu langit terbuka dan pintu pengampunan. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i. Allah memberikan amnesti kepada umat-umatmu wahai Muhammad. Allah mengampunkan semua umat-umatmu. Nabi Jikim, Nabi kita tersenyum mendengar umatnya merumpa pengampunan. Umatnya diberikan pengampunan oleh Allah. Tapi Jibril bersambung, umatmu yang diampunkan di malam nisfu Sya'ban man la yusyrik billahi syai'an. Mereka yang tidak syirik kepada Allah. Artinya urung-urung yang hana syirik. Mereka yang punya ilmu tauhid, yang ada tauhid. Yang hana tauhid puan syirik, cika syirik. Ya kan? Ibahan syirik ilmu tauhid hana tajan. Tapi ternyata Jibril disambung, selain daripada syirik, nelom umat kata yang hana gepampun. Siapa Jibril? Illa mangkana sahiran. Mereka yang punya sihir, urung yang nasihi. Maka di masa Nabi Musa agamun juga terdapat sihir. Sampai awaknya icok tungkat-tungkat icik je kulu. Lalu Allah keperintahkan Nabi Musa, Musa campakkan tongkatmu. Icok tungkat Nabi Musa bung gede. Rupanya je kulu. Ubena ulu-ulu lah niut le ulu tungkat Nabi Musa. Lalu sihir itu hancur dengan mukjizatnya Nabi Musa.
Menyemenan urang nasi hangga pampun. Siapa lagi? Jibril. Ada umatku yang tidak diampunkan lagi. Ada Muhammad. Siapa? Au kahinan, kahin. Urang kahin. Nanti kan kawin. Kahin. Kahinnya bahasa tanya obat daya kena masyru' kena. Itanya masyru' kena itamang jet. Itanya jen itamang nyokot urang putamang jen cigeuheuy jen itamang. Model getut kemunyan kena tasani. Yang teu camplik-ling, gecok camplik-ling itu gila getut lapu ibu dah hatap. Kan urang la rumah kameng-kameng yuk moh ada kaidi. Palit ija mirah, palit ija hitam, genong kupi pit, rukok udang garam tiba, udang garam mirah. Dia duduk geduk lah hatapnya, han bacok ke? Duduk kumeheuy je. Pocut di barangan, pocut siti. Boh di sirigen atau di sigli. Sinyaknya naka oi sabok kubiri. Bupute pa, bupute kaki, putih mata, putih bibi-bibi. Patah jawab. Sabok kubiri, bupute pa, putih kaki, putih mata, putih bibi-bibi. Bukan cacak tempurut belum. Ini yang dinamakan pupuk kawin di rono. Kahin. Jadi termasuk urang kahinyan hangge pampun dosa malam nisfu syab. Padahal malam itu tuftahu fiha abu-abu sama, pintu langit bantujuh lapih deha. Seluruh doa-doa manusia terjawab bab malam nisfu Sya'ban. Malam jinggoh, malam jinggoh terbuka pintu langit. Apalagi malam jinggoh si malam Jumat namanya kan. Nah ini gedung doa, tapi mereka yang punya sihir yang urang yang lain hangge pampun ya Allah. Kahin au musyahinan kata Rasul, atau bukan kahin, musyahinan, bermusuh-musuhan, mendendam-dendam. Orang yang pakai mendendam-dendam hangge pampun dosa malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Utip tanya dua macam. Hablum minallah wa hablum minan. Aci ni kadang nayo hablum minallah wa hablum minan nas. Dalam ibadat tayo sembayang na hablum minan nas buhana. Pat. Dalam Fatihah. Waktu baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja-Mu kedrani ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Urusan tanya dengan Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Droni Allah Raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu, akan Engkau ya Allah na'budu. Ternyata karena hubungan dengan manusia. Nanti Pak hubungan dengan manusia. Iyyaka na'budu. Urangnya gitu mayang sidra wagu, tapi kalimatnya na'budu, akan Engkau ya Allah na'budu kami sembah. Padahal yang sidra wagu dalam kitab na mufrad, na tasniyah, na tahu jamak. Tapi bahkan tak pakai dengan kalimat jamak nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau ya Allah kami sembah, dan akan Engkau ya Allah kami minta tolong. Ada merdeka semayang hidra, ya kalimat mufrad lah tak pakai. Iyyaka a'budu juduk. Wa iyyaka asta'in. Akan Engkau ya Allah aku sembah. Tapi kenapa na'budu rame? Kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, wahai Tuhan kamu. Rabbana, Tuhan kami. Kami itu kan rame dayo. Ada mende tira tekepe Rabbana ada ke Rabbi itu. Rabbi atini.
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ternyata pakai hendak pakai ngerabi wahai Tuhanku, pakai hendak pakai Rabbana hai Tuhan kamu. Padahal tidak ada baca doa, tapi kamu ya kalau artinya kita punya hubungan dengan makhluk yang lain. Tanya na urunci, tanya na gure, tanya na tetangga dan sebagainya. Maka ada hablum minallah dan hablum minan nas. Maka hablum minan nas nyohe nya kan? Acine ulam bajuri dua wate tabuka nabab ikrar pengakuan. Cine banyak kan he. Ada yang hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusianya, yang hubungan dengan manusia. Menyelahai pemaah dengan manusia, dengan Allah hal pemaah. Lebih mudah bahasanya urusan dengan Allah. Dengan Allah bantala kemaah, pemaah dari Allah. Sebesar apapun dosamu, kalau engkau datang kepadaku, kata Allah. 1 meter kamu datang kepadaku, lebih tolong ke kata. 1 meter engkau datang kepadaku, 1000 meter ku datang kepadamu, kata Allah. Kamu datang dengan berjalan kepadaku, aku berlari kepadamu. Artinya lebih do rahmat Allah kepada kau. Asai telah kamu ahlu pampun, tapi dengan manusia susah. Padahal kamu manusia aku Bantakan manusia apa sih ulai botak mudah ibu mah kapum alung berkukung ke botak ibu mah. Tapi cikun kah anu baju. Apa mah belong aku ke anu baju. Oke alit mah gerak. Tak kena baju kah anu baju. Ni kau payah kapum kan? Payah urusan. Lu pegah siapa cerita? Negeri hubungan dengan manusia. Habisnya dah wong. Yang kurang ada apa kamu nongkah? Dalam kitab Kisasul Anbiya, antumnya kan ada yang lain, ya kan? Ada cerita Nabi Daud, pernah dengar? Nabi Daud, Bak Sabahura, beliau pada satu hari beliau sedang duduk dalam istana, tengah duduk Nabi Daud terbanglah seekor burung. Ipo cicim zapoh iluk dalam istana Nabi Daud. Ternyata cicimnya cukup lagak. Burung itu sangat cantik, suaranya sangat merdu. Merdu lewat lagi. Pokok juga ni. Kai temu pidi jaya. Cukup laga. Suaranya indah sekali. Burung itu begitu cantik. Waktu temanglah istana Nabi Daud ipo cicimnya. Lalu cicimnya putar-putar dalam istana. Dan kemanapun burung itu terbang, kesanalah kepala Nabi Daud, muka Nabi Daud tertuju. Kalau ni Nabi Daud putar cicimnya, tapi kok lagak cicimnya? Hantam pernah kukala cicimnya. Ternyata burung itu keluar dari istana Nabi Daud. Itu cicimnya. Lalu Nabi Daud mengikutinya dari belakang. Gedebit Nabi Daud dia sedek cicimnya. Rupanya cicimnya hidanglah hati si bak kaya itu rimbun. Pohon kayunya rindang. Bak kayanya miuk, cabung gila, sap hingga belah burung tersebut di atas pohon kayu. Hidang cicimnya. Nabi Daud berkala nanti cicimnya. Ternyata di miubak kayaknya ada kolam kecil. Nah kolam ubud airnya begitu bening. Ternyata lang kolamnya nani inang siro tengah mano-mano lang kolamnya. Lih mano-mano ani inangnya idu iubak kayaknya. Si perempuan itu rambutnya sangat panjang, hitam berkilau. Cukup lagak Oji. Mungkin kalau dia masih hidup, pemenang Sunsik 2.500 dia. Cukup lagak uji. Dan perempuan itu sangat cantik. Rupanya perempuan itu sedang duduk mengeringkan rambutnya di bawah pohon kayu itu. Tengah hidup, Nabi Daud tengah kekalan cicimnya tebak kayaknya. Tengah kekalan-kalannya ternyata berkediplah mata Nabi Daud. Waktu berkedip mata Nabi Daud melihat ke bawah pohon kayu tersebut. Nampaklah si perempuan itu. Lalu perempuan itu melihat kepada Nabi Daud. Siap ikalan nanti Nabi Daud. Nabi Daud dua tertinangan. Siap itu perawangan ia cukup panjang. Rambutnya begitu panjang dia menutup dirinya. Ternyata malai tinangnya. Nabi Daud bangkalan nanti tinangnya. Tinggal tu. Subhanallah. Cantik burung di atas. Lebih cantik burung di bawah. Ternyata cukup cantik tinangnya. Nabi Daud pun membuka muka holain. Rupanya Nabi Daud geholain na agam tiro. Gehe na agamnya dan bahasa Arab Baduy. Bahasa daerah agak pinggiran kota. Gehe ti agamnya. Mas Renesi. Arek tak tekon. Ini opo yang Nabi Allah.
Cah wedok sing jogong kono iku sapa jenenge? Bahasa Arab Baduy. Endi ya Rasulullah iku sing jogong kono? Wah jenenge Putatah ya Rasulullah. Wis enek bojoe urung sik tunangan. Sapa jenenge tunangane? Jenenge tunangane Auria. Nanti puye ya? Ya Allah ganggu. Ini belah kamus. Punya bahasa Dayo geul, Mas Renesi kena njale. Arek tak tekon kemudayang. Ini apa yang Allah putana? Siapa itu sing jogong kono iku sapa jenenge? Ane inang yang dua je sonanji. Wah jenenge Putatah ya Rasulullah. Ternyata nama perempuan tersebut buta. Kubuk buta mah ya. Ikah yang kadengal kayak gede. Ika buka tahi kah buka mah. Munyo hanya kata oh kapreh kok oh. Kale. Jenenge Putatah ya Rasulullah. Nama wanita tersebut adalah Putatah. Wes enek bojoe bukan lakoi urung gadogna ya. Sik tunangan baru tunangan. Sopo jenenge tunangane? Sonan tunangan. Tunangannya bernama Auria. Seorang pemuda bernama Auria. Pak Gampung Aurianya. Aurianya sebelah sana ya Rasulullah. Gampung Belarading. Boleh saya dikenalkan dengan tunangannya? Boleh ya Rasulullah. Cok, anak mudanya nikmat Nabi Daud berangkat. Tunyok tu ipak anak mudanya ya Rasulullah. Gekala Nabi Allah Daud, oh si Auria itu ganteng, yang perempuan cantik, pasangan yang serah. Katrati dong. Trati belacan ha. Aduh mau hukum sa ago. Ay wala yung libakah mga blaro. Ikaw trati itu terapi. Nabi Daud balik ke istana, Nabi Daud gua istana. Ternyata malamnya Nabi Daud tak bisa tidur. Kalau bahasa kata pemuda sekarang, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta pun Pak sedang mitren Mbak Najari. Nabi Daud ingat, dikut laga dinamnya, tapi sayang dia sudah punya tuna. Andai kata dia menjadi istriku, subhanallah. Tapi dia sudah punya tunangan. Di Banjara, berat belum di Banjara. Rupanya Nabi Daud berpikiran. Akhirnya, ke tengah malam, mulai mah ada akainya bahasanya. Teringat Nabi Daud, begini saja caranya. Saya akan memanggil seluruh pemuda-pemuda, kuhoi bina muda mendung, kuyu yak perang. Dan tunangan si Putatah ini, tunangan yang bernama Auria, saya jadikan dia panglima perang. Kalau dia jadi panglima perang, tentu panglima yang jalan di depan. Begitu ditembak, panglima duluan kena. Menyebat hadeo. Sehingga begat pengumuman, hei manduan muda mendung, ternyata Auria itu pun hadir. Gekul Nabi Daud, berangkat kalian semua berperang. Dan Auria kamu saya jadikan komandan perang. Berangkatlah mereka berperang. Ternyata dalam perang itu gugurlah si Auria tersebut. Meninggal si Aurianya. Watewo pasukan Nabi Daud dari jauh hawanya merdeka, Allahu Akbar, merdeka. Nabi Daud udah si Auria kemana? Ijawab lewatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat Nabi Daud ya lagi program. Hanya batal dayo betala. Ya pas. Rupanya sudah gugurlah si Auria di medan peperangan. Akhirnya beberapa minggu kemudian datanglah Nabi Daud, berjumpalah dengan si Putatah, wanita bunuh yang mana bunuh kan? Gejaklah Nabi Daud, dia pegang di Nabi Daud. Wahai Putatah, ada apa ya Rasulullah? Jangan kau harap hujan turun di langit, air di tempayan kau tumpahkan. Biarlah yang pergi sudah pergi, tak mungkin kembali. Aku siap jadi gelanti. Gelantinya gelantau. Gelantau mana ke Indonesia? Gelanti orang rupanya sama pula dua ada. Ini gelanti, hai bangai kan menggantikan. Kenapa gelanti? Tak apa ngomong lo? Itu dia tak nak egah lebih.
Long sama Raden, sama tadi. Bukanlah aku siap menggantikan. Ikut si Butatah, aku pun hampir tak naik fikir ya Rasulullah. Tidak naik bahasa Aceh bahasa Indonesia sudah. Menyohan tidak. Menyohan fikir tidak naik. Berarti tak boleh pula dalam buat. Kah hanya teman-teman ini ya, lebih ya, katanya. Kalau aku pun tidak sanggup memikirkan ya Rasulullah. Coba kau pikir-pikir. Aku beri waktu. Ternyata akhirnya ditunggu-tunggu oleh Rasulullah Nabi Daud. Rupanya jawabannya kalau bahasa kita oke. Oke artinya siap Nabi Daud menjadikan ganti. Akhirnya Nabi Daud menikahlah dengan si wanita bernama Butatah, yaitu tunangan daripada si Auria yang telah gugur di medan peperangan. Waktu itu mengkawin rupanya masih dalam situasi bulan madu, tengah bersenang-senang pada satu hari, rupanya datanglah dua orang. Truk dua orang yang mau pakai bak ukur Nabi Daud. Masalah kambing. Yang sidro, yang satu orang punya kambing 99 ekor. 99 ekor, bukan ekornya aja, ke kepalanya ada juga. Dikurung bawah kambing. Yang sidro, nah kambing sabo. Yang satu orang lagi punya kambing satu. Sedangkan yang 99 ekor ini meminta kepada orang yang punya kambing satu ekor agar menjual supaya genap 100. Kapublo gelung bukan, nak pas tertuh kambing lu. Tapi yang saboh kambingnya hanggu publo. Gak nyan pusaka. Hanggu publo. Tapi yang dikurung bawah kambingnya tetap gepaksa. Kapublo gelung bahan. Nak pas tertuh. Akhirnya teruhlah Pak Nabi Daud, mereka bertengkar. Waktu mau pakai ke Nabi Daud, ditanya oleh Nabi Daud, ada permasalahan apa? Dijawab oleh orang yang saboh kambing. Ya Rasulullah, jika kambing dikurung bawah kambing. Ilake kablo kambing long tok saboh, ilong tok saboh kambing ya Nabi Allah. Tapi ilake atalong yang saboh bupah jadi tertu. Ilong hangku publo ya Rasulullah. Ilongnya kurnia bukan pusaka. Maksudnya saboh kobrik kan? Kurnia pusakanya ada saboh kobrik dalam pusaka. Ini satu-satunya ya Rasulullah. Ilong hangku publo, tapi dia tetap memaksa ya Rasulullah. Mendengar itu Nabi Daud murka. Geken bak udang dikurung bawah kambing. Hai, kah dikurung bawah kambing takut saboh kaleket. Menyo bahasa tanya, kalau bahasa kita memang karena perasaan melimeng. Dikurung bawah kambing takut saboh kakarat. Ternyata waktu dibentak oleh Nabi Daud, bengih Nabi Daud, urang yang dikurung bawah kambing, senyum. Mungkin senyum dia. Nabi Daud teringat. Kudat kok ikem. Kudat dalam ikem lah. Ternyata Nabi Daud introspeksi diri. Ingat Nabi Daud, kenapa saya bentak dia tersenyum? Ternyata ini yang dua orang ini adalah malaikat sedang menyamar. Ternyata sedang menyindir Nabi Daud. Apa sindirannya? Yang urung bunuh kambing si kurung bawah. Gila kayak kamenggok saboh supaya pasrah 100. Rupanya ini sindiran buat Nabi Daud. Nabi Daud sebelum menikah dengan Butatah tersebut, dia sudah punya istri 99 orang. Dikurung boh permoh Nabi Daud. Tapi gecok tunangan gok saboh yang supaya pasrah 100 orang istri Nabi Daud. Maka mendengar sindiran ini Nabi Daud, rupanya lo sini. Getinggai itu istana Nabi Daud, lari Nabi Daud, dia naik di atas bukit, dia sujud di hadapan Allah. 44 hari Nabi Daud tidak mengangkatkan kepalanya. Hana gebot oleh Nabi Daud, tidak makan Nabi Daud, tidak minum setetes air Nabi Daud. Malu kepada Allah. Gila kiampun ba Allah ya Allah, nupampun dong ya Allah. Tunangan gok saboh kucok kelung padahal dong dikurung boh kaprumo nepumaah dong ya Allah. Allah tidak menerima taubat Nabi Daud. Hanya getung taubat Nabi Daud. Rupanya akhirnya turunlah malaikat. Waktu malaikat dia pegah, wahai Daud, taubatmu tidak diterima oleh Allah. Kenapa Jibril? Karena permasalahannya menyangkut dengan manusia. Hablum minan nas.
Si Auria mati di medan peperangan. Kenkah po Daud. Bukan kamu yang membunuhnya Daud. Tapi programmu Daud. Kata apa gak program dari umum perang kau. Ya, tak angkat jika komandan Daud ngajak ke ngat mati. Munyang Daud cari kuburannya. Minta maaf padanya. Kemudian Nabi Daud turun dari bukit. Dia carilah kuburan si Auria. Ternyata dalam peperangan, di medan peperangan itu, Nabi Daud mendapatkan kuburan si Auria. Getemeng kubu, gelakaidin ba Allah. Ya Allah, berikan izin saya berbicara dengan roh si Auria. Allah memberikan izin. Geduk Nabi Daud, gelakai maaf Nabi Daud. Wahai Auria. Ternyata roh si Auria menjawab dari dalam kubur. Ada saya ya Nabi Daud. Kapu maaf lum Auria. Ngan program lum kah kademeng nikmat dunia. Malam pertamamu tidak kau dapat. Hana kademeng rasa kesenangan dunia. Kapu maaf lum. Apa jawaban si Auria? Wahai Daud. Hana Lung hana kudu merempok. Rupanya tidak dimaafkan. Nabi Daud geblunglah naik lagi ke atas bukit. Sujud lagi Nabi Daud 44 hari lagi. Gesujud Nabi Daud gero imata. Air mata Nabi Daud tumpah. Kenang nalung. Mate ngalung lagi kena racun rondak. Air mata dosa yang ditumpahkan oleh Nabi Daud. Rupanya gekli Nabi Daud bila maaf Allah. Ternyata Allah membuat cara baru. Keperah dia, rupanya roh si Auria yang ada dalam kubur. Allah nampakkan syurga. Dari sekian syurga, ada satu syurga yang super fit bahasa dia. Luar biasa, cukup lagak syurganya. Allah nampakkan pada roh si Auria. Roh si Auria bertanya kepada Allah, Ya Allah, dari sekian syurga yang kau ciptakan, nyona syurga yang super fit sama ya Allah. Untuk siapa ya Allah? Dijawab oleh Allah Ta'ala, wahai Auria, syurganya lebih ke orang yang tempe maaf dosa kau. Siapa saja yang mau memaafkan dosa orang lain, akan saya berikan surga itu, kata Allah. Tiki roh si Auria, ya Allah, saya punya problem dengan Nabi Daud. Andai kata saya memaafkan Nabi Daud, apakah engkau berikan surga itu kepada saya ya Allah? Dijawab oleh Allah, bukan kepadamu. Siapa saja yang mau memaafkan orang lain, saya akan berikan surga itu. Dijawab oleh roh si Auria, kalau begitu sudah saya maafkan Nabi Daud ya Allah. Barulah diterima taubat Nabi Daud. Kenalah mak 10 Muharram kan, ba Asyura 10 Muharram itu termasuk ghufira li Daud zambihi mudulih kan. Mungkin ini penyebabnya. Jadi Allah terima taubat Nabi Daud. Memang Nabi itu tidak berdosa, tapi ini Allah jadikan contoh kepada kita. Artinya menyangkut dengan manusia. Sedangkan Nabi saja bisa terhenti doanya, bisa terhenti taubatnya menyangkut dengan manusia. Pulang bertanya yang kan cucu Nabi, kan saudara Nabi. Kita ini hanya umat Nabi. Inilah kelebihan orang yang memaafkan. Sebab apa yang melakukan hanya payah. Payah nak lakukan maaf. Lu tak tanpa kau tak lakukan maaf mana itu. Kadang tapoh lah kau, kadang tapu cerai kau ngelakau. Anu dah tak lakukan maaf. Kau payah tak maaf kan? Ia hanya lipoh mati tak maaf. Maka payah untuk memaafkan. Maka syurga Allah balasnya. Maka inilah termasuk di malam nisfu Sya'ban, orang yang bermusuh-musuhan tidak akan diampunkan dosa malam nisfu Sya'ban. Kalau musyahidan. Salam urun yang tidak diampunkan dosa malam nisfu Sya'ban. Lain tengah ada cerita. Ini kata Jibril pada Nabi Buno yang hendak dipampun dosa. Urung syirik, sahiran, urung tihi, kahinan, urung mekahin, adanya musyahinan, orang bermusuh-musuh. Salam au akal walidain, orang yang durhaka terhadap dua ibu bapa. Ya, durhaka terhadap ibu bapa. Hai, padung roh urung sik yang mendu. Ini dua terjemun. Age kamu yo, lagi kamu abana. Ikamu urung si kamu 6. Drone urung si ne put. 4 orang tua kita. Yang pertama mak dayo yang pelahir dayo dunia secara adat. Yang kedua ayah dayo yang binafkah, yang tanggung nafkah dayo kedua kan. Yang kedua teh urung si dayo gure dayo. Berarti abana adanya abana na promo abana nyen urung si de. Durhaka kepada mereka lebih parah daripada durhaka mak ngayat. Durhaka ngure ana pekatrinya ulangnya juga po. Nga malaikat kamu po. Jijak je boleh. Dokang ngure han senang udah. Han tenang.
Long cerita ke long macam nya pengalaman. Dak apa yang apa? Long wata lu yak dakwah long rojih jamun urang si banyak akan dengan urang si. Long cocok menan ke boleh maklum jamun Abdul Wahid. Wahid itu satu. Maka long tidur deh. Sebatang kara. Nya abang ku hanaka ku tanlung adik ku han. Long banyak kang tinggal ayah. Ubud long tengah long bud ku tinggal mak meninggal mak lu samping tengah long meninggal mak lu bedah bengah ka meninggal mak lu. Tinggal di roh deh. Bak dayah long tinggal. Te tinggal bak dayah long te anu mau tinggal. Tika long nanti thojok tika. Mayat jok gelong. Waktu meninggal urang tika tagurung run tanahnya gekung kajok ki wahid deh. Kutemeng bak katho yang kijok mayat sih. Rupanya katho rubah mayatnya. Ke jok ki wahid deh. Baru nak katho ngan tika lu. Tika mayat, engke jadi hihi ku lagi mayat. Nyamban dek ku. Tidur ku dek. Bak dayak. Wate lun tuan pertama diundang dakwah ke Lhok Semawe. Wate diundangnya lun pegah bak abi. Lun pernah bak Darul Huda tinggal. Bak Darul Huda bak ilang sahabat. Bak Syekh Muajir. Mantang almarhum Abi Usman Basyah. Duduk lun ber di kampung na Abi Syed almarhum kamlingai Syed Abi Sulaiman. Wate lun nanjak dakwah watenya lun hana baje. Watenya Abi ban-ban dublo baje blumas jamun ro awak ronah nanduri baje blumas yan. Baje lipe. Kita petulok peng mau ribe kena langan tong di. Di peng oli mau ribe uji ploh di. Baje watenya. Abi na baje blumas yan pakai baje putih dalam pakai baje blumas warna maron. Warna maron agak merah bacut mana. Waktu lun najak dakwah hana baca lun kun ba abi lun diundang dakwah Lhok Semawe lun ya abi lun kedin bak gure. Getuot le abi bak watanya menyakan najak dakwah bek nepiyo bek sampai hana cemeng brok musabah baca jas. Itu amanah guru saya. Menyanajak dakwah bek nepiyo bek sampai hana brok musabah baca jas kapiyo dakwah gitu. Menyajak jak yubu bibit gitu. Bek hana brok musabah baca jas artinya galong brok baca jas kan piyo. Get abi lun kun. Melunjak ke Jawa. Lun pegah apa abi? Abi lun hana baje, nabi baje ron. Baje agaknya pula ke. Lun sok tu baje agaknya. Ke lun sok baje agaknya lagi tatuk lagi jakrong macam mana. Lun ubud lu yang dakwah, membaje agaknya lu yang dakwah. Maka sampai urangnya lun halun juk sok baje jas. Antai dia lun cop, lun juk kegok. Sampai na urang juk berjajah ke long kuk lagak juk berjajah dari Jakarta juk ke long. Halon juk so sampai ke pegah dabi be sampai hana buruk entah bawa berjajah. Ku takut buruk ku cok berjajah ku juk ganyan buruk bukannya. Maka pendakwah paling murah ke Batadi yang kedok. Pendakwah lain ni kenong berjajah. Ilo kalau tok ku takut buruk untuk piuh dakwah. Tebang pegah dabi be piuh nya kalau be sampai hana buruk berjajah. Agak nak belah berjajah hana buruk. Long ja dakwah tinggal bak dayah maka dia nya negala maka bubek durhaka kepada gure bek durhaka kepada gure dan alhamdulillah lun bina dayah-dayah kulung ja mandung gure-gure lun sayang lun wate lun bud bak Darus Saadah na umi watenya dari Birin umi yang sampai tengah malam masih urang ya iddat bulukat tiba ni ya iddat tiba bulukat yang gebagi bulukat mandung tapi untuk long pribadi ge kebah wate katengan anak lain dia pegah lu wahid empat ni empat bulukat tu gejok bulukat gelung tengah malam ge pegah lu ya nyempat pulin lang gejok kuih ya mana sampai tingat kita sampai gelun sampai ka meninggal katnya pimpinan dayahnya ubina pimpinan dayah long ya ka meninggal mandung tinggal long kata long kam pimpinan ada mulung pimpinan long kam dengar semua saya doakan guru-guru saya dan ubina gura-gura lu mandung senang hati ayahwan lun red long bud ba ayahwan urut sampai hari ini ayahwan teh merempok lun hawa lu gunung umat jaro ngangan tidak pernah dia berjabat tangan dengan saya antau umat jaro ada merempok lun geum lu semua bertugam lun tugam sikanya
Sayang gegelot, maka inilah saya hari ini bisa tampil di hadapan anda ini karena doa-doa guru saya. Maka jangan pernah kecewakan gurumu. Anda jaga pegang tempe duraka dengan gure. Ini keberhasilan, insya Allah. Jadi kita ikuti pimpinan-pimpinan Dayak yang sukses hari ini. Mereka memuliakan guru-gurunya dan orang tuanya. Hari ini Abana lagi sukses Abana. Di Langsa hari ini dikenal Abana, itu tidak terlepas daripada doa dua orang tuanya, doa guru-gurunya. Begat anak gue. Tak boleh dia betul. Maka durhaka, termasuk orang yang tidak diampunkan dosa di malam nisfu Sya'ban. Au akal walidain, durhaka terhadap dua ibu bapa. Nah, pernah dengar cerita Alakamah? Alakamah seorang pemuda ganteng, tampan, awak Arab yang putih yang cigalak awak Arab hidung mancung urung ku tari-tari awak Arab. Maka dengku, mohon maaf, bukan sombong. Lun tuan nah HP sit lagi dulu, iPhone saya pakai. Tapi boleh periksa HP saya, ngejok malamnya lun buka kunci, boleh periksa HP saya. Hantam pernah lun foto ngangkok. Lun hantam pernah lun dah lihat laki foto ngangkok. Tapi di Arab yang pernah lun laki foto tiga. Dan ada foto orang Arab sama saya. Ngawur Arab lun laki foto, pakai ganteng-ganteng dah awak Arab. Sampai nak pernah tidur urung langkapai, lungkun bau urung langkapai kan. Lun yang bagi man ismuk siapa namamu? Dia jawab Ilyas itu lah. Urung kok ganteng Ilyas nak. Antum min aina lun yang Pak kampung Kahliyah dijawab Madinatul Munawwarah, orang Madinah. Lungkalan siliyahnya cukup ganteng. Teringat ku ya Allah, orang Madinah begitu ganteng. Teringat bayu duk urang langkapainya ditno laga bagaimana Rasulullah Nabi kami ya Allah. Lebih berat ganteng lo. Rupanya hadirin yang berbahagia sampai lungkeun Mbak Ilyasnya karena ganteng. Ilyas kamera wahid. Artinya boleh foto satu kali. Kan ngantuk wahid Pak Juri dong. Itu oleh Ilyasnya lagapai, mamnu juga, dilarang juga. Kami dilarang dari maskapai, dilarang foto dengan orang kabin. Ibukah balung lakai mu'ah, lu berah hana pupu, apa, sama-sama. Nyanduk lagak ganteng, yang kenyana lu pakai foto, tapi tidak pernah foto lu, hantar lakai foto ngomong. Hantar lakai foto ngomong. Mana, gugap lakai foto ngomong. InsyaAllah ramai. Maka lumpugah kuno ada seorang pemuda bernama Alakamah, urang Arab ganteng dah. Alakamah ini pada satu hari dia berkata pada ibunya, ibukah bak mak, dia tidak punya ayah. Ayah jika meninggal, ma ada apa Alakamah? Lu kena mengkawin mak. Oh get ada enam tua. Lun bergembira tak mendengar kau ingin kawin nak. Dengan siapa nak? Itunya olah Lisa Alakamah. Pak inang gih. Kalau lima Alakamah tu perhatikan, kalau tabi-tabi tingkah laku gerak gerik. Apa jawab ibu Alakamah? Wahai Alakamah, jangan engkau kawin dengan perempuan tersebut. Baik kamu kawin dengan nyana, nyan casing laga anak mertua, mesin berkadepan anu, nyai dua Motorola, di dalam motor mungnya. Mesin hanaget, artinya tingkah laku akhlaknya tidak baik. Dia cantik nak. Cantik tapi baik kamu kawin dengannya. Lu hana galak. 1000 perempuan lain bisa kau nikah. Hiribai lain jika kamu kawin yang baik dengannya. Apa kata Alakamah? 1000 kau berikan kepadaku, aku tidak sudi kalau bukan dengan dia. Ternyata kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasanya coklat. Kalau cinta sudah bersemi tali sepatu rasa Indomie. Kalau cinta sudah terpadu, tungkik di telinga seolah-olah susu. Rupanya Alakamah tetap berkeras hati, mekawinlah dengan anak inangnya. Tapi ibunya sakit hati. Ternyata wate Alakamah Pak Sabahura gepegat sakit ya Allah. Sakit Alakamah paling ngeri.
Sakit Alakamah, aduh tempat mempancat-pancat. Gurubung sakit Alakamah. Alakamah tidak bisa meninggal. Meninggal hecem nunggu pancat-pancat baik. Sehingga istri Alakamah minta udang pubat habis bina hana tak boleh-boleh. Akhirnya datanglah kepada Rasulullah. Rasulullah datang melihat keadaan kondisi Alakamah yang sangat mengerikan. Dia terbanting-banting di tempat tidurnya, pancat-pancat dan baik. Lalu Nabi Gedayang mbak permohon Alakamah, wahai istri Alakamah, apakah Alakamah ini meninggalkan sholat? Pula Alakamah ni wahai semayang. Gejawab oleh permohon, Alakamah ya Rasul, jangankan sembahyang wajib, sembahyang sunat pun hampir jadi sembahyang wajib. Artinya sunat saja tidak pernah tinggal. Jangankan puasa wajib, puasa sunat juga demikian. Mandung cerita, ternyata tidak ada salah Alakamah. Pikiran Nabi, apa salah Alakamah? Lalu Nabi bertanya, Alakamah masih punya orang tuanya? Masih punya ibunya ya Rasulullah. Gekul Nabi bak sahabat, wahai sahabat, jemput ibu Alakamah kemari. Bedah sahabat kejap baru mak Alakamah. Wahai ibu Alakamah, anda tahu Alakamah sedang sakit berat? Tahu. Maka anda kenapa anda tidak datang? Hana kujak sih. Amanah Rasulullah, amanah Nabi Idron guyujak kede. Mbak uranya untuk yakalan Alakamah. Betul lemak ke? Pakiban kondisi Alakamah. Gejauh Alakamah mau meninggal. Alakamah kena mati. Betul lemak Pema kena memati yang kujak. Jangankan mau meninggal, meninggal pun saya tidak akan pernah datang. Sakit hati lo. 9 bulan dia berada di kandunganku. Hanya satu ku minta padanya, tidak pernah ku suruh bayar. Anakku yu bayi hekno ku bibu ku perayo di ku bi susu. Tapi satu permintaanku, jangan kawin dengan wanita tersebut. Tapi dia berani mengkhianatiku, tidak akan ada maaf baginya. Rupanya sahabat gua yang lapor Nabi, ya Rasulullah, ternyata ibu Alakamah ini bermasalah dengan ibunya. Gekal Nabi niujak kena hang ketemja. Lalu kata Rasul, jemput ibu Alakamah walau dalam keadaan paksa. Budak sahabat dia cok mak Alakamah gemar rame-rame kena. Terus kena gekal Nabi, tolong maafkan. Hang ku pemah ya Rasul. Sakit hati. Padahal cuma satu saja. Tapi hang ku pemah. Ne pemah pengan hang. Rupanya hang ku pemah. Sehingga Nabi nyekun bak sahabat, kumpulkan kayu bakar. Bucok kaya getamon, hidupkan kayu, siram minyak, geple minyak, gedut, puhu apui. Rupanya api besar. Apa kata Rasul? Ambil Alakamah, campakkan ke dalam api. Gebudah para sahabat, gemat Alakamah, genut ti ala apui. Barulah menjerit ibu Alakamah, ya Rasulullah, kenapa engkau campakkan anakku ke dalam api? Dijawab oleh Nabi, daripada dicampakkan dia ke neraka Allah yang kekal abadi bila tidak ada maaf darimu. Usul lima Alakamah, ya Rasulullah, ku maafkan dia ya Rasulullah. Betul. Bit, ikhlas. Barulah Alakamah tertidur bagus, lalu diucapkan oleh Nabi, barulah Alakamah bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Gepucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bunuhkan gepucap di Nabi, ternyata Alakamah tidak bisa mengucap. Kenapa? Ternyata durhaka dengan orang tu. Dengan durhaka dengan mah, apalagi durhaka dengan gurehan berkat udipnya. Ya, yang butingat hat malamnya. Menyamanan hadirin yang berbahagia, kamonyo yang kana keluarga mutamahlah murungsi. Setelah mak kamu, ayah kamu rupanya gure 2 put mutamahlam, yaitu mak tuan dan yah tuan. Berarti kan 6 roh. Nah, 6 roh murungsi. Yang menyota bawah rumah, menyebut bawah rumah, ramai lah murungsi. Durhaka terhadap orang tua. Alingan belum selanjutnya kata Jibril, mereka yang tidak diterima doa malam nisfu Sya'ban, termasuk mudmin khamrin, orang yang minum minuman arak. Orang yang jib minuman baik itu tua dan sebagainya tidak diampunkan dosa malam nisfu Sya'ban. Siapa lagi yang tidak diampunkan dosa malam nisfu Sya'ban? Akilar riba, orang pajuh riba. Mungkin yang orang kampung, orangnya mumpung kan. Hana kajak nyoba riba ajak rumah. Orangnya ribanya ya intan, dicok-cok pintu rumah. Assalamualaikum bu.
Bu, ambil duit bu. Ini ada duit 1 juta bu. Ibu bayar 1.200.000. Satu hari ibu bayar 100.000 atau 10, 20.000 dan sebagainya. Tapi bayarnya 1.200.000 dalam 1 bulan. Nya urang kampung cok-cok dan nyonya rata-rata kampung ya. Ijak ribanya. Istilahnya putaikeun rentenir keliling kan. Puikeun namanya bangkeikeun bang keliling. Nah, yang bangke. Nan macam dah agak bangke. Di bank keliling masuk ke kampung-kampung untuk menawarkan macam blow ronyo yang bisa terjadi riba dan sebagainya. Menyotanya hana ilmu ronyo cara blow ronyo kredit kan menyahana dan muramah hadir. Makan riba, maka uring paju riba hangga pampun malam nisfu Sya'ban. Siapa lagi yang tidak diampunkan dosa malam nisfu Sya'ban? Ya, termasuk awin namimah, orang yang mengupat. Ya, punya istilah orang kampung jamun yang bak duduk minta gute. Kemudian keren gede. Ana ni. Mai ni beraya mai. Mang yang namai pasti nayah lah. Walaupun tak kakak nama tu mai na. Yang tinggal minta gutenya mulai idit nak ajak berkah ni buno. Anak aku jak dong sakit, kena pilih. Rumah kuat hayu benar, pada pengajian benar. Pakar, inang pak gesik. Inang pak gesik ya garole. Rupanya hari ni bak jarong 20 mayam. Bagi geblau geling macam musuh dekat ni yang tiga ke peng desa. Kapeng desa ni. Padahal peng geblau tanah. Ka khun ke inang pak ge. Nampak gesi ke ni nadro tengok dalam neraka yang geci yang dalam neraka. Pak gesi dengan ibu gesi dalam neraka. Awak minta gutengan bandua ke dalam surga. Ini namanya namimah. Habis ke inang gesi, ke inang pimpinan daya, inang dukui mumpuk je habis mandu urang kampung bah yang mandu mana betul yang kedua yang minta gutengan. Ini namimah, namam di namimah menyebah tajamun bahasa Aceh lalat merah harum ke nyoh ampun dosa malam nisfu Sya'ban. Siapa lagi termasuk au musirran ala zina, mereka yang senantiasa berzina. Jadi senantiasa berzina tapi zina. Itu yang dikira urang mungkin urang gemedina tapi anak piu-piu kan mungkin lah nunggu piu lah tiaan. Kena cik piu mana mungkin tapi nunggu. Nah urang sampai anak cucu gemedina. Mungkin. Kenapa? Karena dalam hukum nikah itu benar wali, benar saksi. Wali harus wali yang adil. Adil itu jangan pasek. Pasek itu tinggal tinggal semayang, tinggal puasa, pasek. Hanabu jekut, pasek. Ternyata tarku ta'allum kabirah. Tinggal but dosa rayu. Berapa banyak orang-orang tua kita tidak ngaji, hana gebut. Watih hana gebut kaya pasek. Gepernikahannya. Watai pernikahan hana sah nikah karena wali hana sah. Watai hana sah nikah namanya zina. Mezina sampai seumur hidup. Geti lemah-lemah gepegat pelamin tu 50 juta pelamin. Rupanya gepekawin danyo kan mekawin danyo kucik mezina danyo. Iwa agam lain rumah, iwa agam tabak rumah danyo kamu tina rumah. Mana cucu? Bak fikir saya kan sudah dinikahkan padahal hana sah nikah. Pulang yang model temali orangnya yang kita lihat rumah aku cukup jaya. Saya kai moti becuk gua rumah aku mbak rumah kau dah lihat 30 ribu. Padahal dah lihat kita 30 ribu dah lihat rumah. Betul oi rumah aku tambah 20 tu guna jauh deh. Dan duduk kamu lelom dan sebagainya maka muzina rupanya nyan ke orang yang muzina tidak akan diampunkan dosa malam nisfu Sya'ban. Yang terakhir auqati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Di pintu surga ada sebuah tulisan. Bak pintu surga ada tulisan. Nah pernah lewat anak? Di pintu surga ada tulisan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Rahmi itu rahim. Sini kalian bismillah. Kenapa bismillah itu bismillahirrahmanirrahim? Kenapa rahim di ujung? Soal jika kita tanya orang, kenapa rahim di ujung tidak di depan? Andai kata akan balik bismillahirrahmanirrahim.
balik maknanya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak balik dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Apa urusannya? Tapi kenapa tidak bisa didahulukan rahim? Kenapa rahim itu ada di ujung? Ternyata sifat rahim Tuhan itu di akhirat. Memang di dunia tenang-tenang saja, urung putus saudara, biasa-biasa saja. Tapi urusannya mas ada di akhirat. Di ujung, maka bismillahirrahmanirrahim. Sifat rahman Tuhan itu di dunia, tapi rahim Tuhan itu di akhir. Di dunia ketayang mendung Tuhan, nak temayang tidak gebir rezeki. Ikak hingga semudah kata mayang gebir rezeki Tuhan. Anak kata mayang gebir rezeki. Kafe mutiga ni temayang tapi rezeki gebir Allah. Cristiano Ronaldo mutiga ni temayang kaya haji dengan Pak Rashid ni. Cristiano Ronaldo kafe tidak pernah sholat tapi kaya luar biasa. Sepatunya dari emas. Cristiano Ronaldo sepatu dari emas. Ikannya hana pre yang jabut ipatu yang kau teh jamak mutanam lantanam merah baru mu. Jauh je. Tulak lantanam merah pada tu. Bunai putih sampai mu. Tapi pakan kafe lebih senang ni Tuhan. Ternyata itu sifat rahman di dunia. Allah tidak pandang-pandang bulu, baik berbulu atau tidak berbulu, Allah semua sayang. Kalau Allah memandang bulu di dunia, pasti yang banyak-banyak bulunya yang disayang. Mama, engkau juga yang dibayar lele bulan. Tapi Allah di dunia tidak pandang bulu. Tapi penilaian Allah yang terakhir ada di akhirat. Di sanalah nak ketemayang. Nampak curga demang. Nak puasa, nak ajak wajib, nak sedekah, gat ngurusi, gat ngurek, gat nguriu. Tamang curga. Ikan nak temayang, anak, 4 neraka blue boleh. Ya Allah, anak sayanglah kelung. Anak tenang deh no, kain nak tayang. Deh kayu dunia aku tayang. Kedai ju. Mulai abang pada le. Anyo bahasa dayo, bagi Allah Taala yang buah bandu. Hai dah perpat masalah anda. Likutnya kat SMS tu, dengar masalah agaknya nak dakwah. Nyo anji agak ke dakwah bro. Ke kepala. Jadi itulah sifat rahim. Maka di pintu surga ada tulisan tidak akan masuk surga la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yutraku. Semua itu kata Jibril tidak akan diampunkan mereka Muhammad hatta yatubu, sehingga mereka tobat wa yutraku dan mau meninggalkannya. Mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban, malam singgohnya malam tinggal nisfu, andai kata malam ini malamnya begepampun dosa katanya oleh Allah madu. Mudah-mudahan Allah gepampun dosa abana dan keluarga beliau. Allah gepampun dosa Walid beliau dan keluarga beliau. Allah ampunkan dosa guru-guru kita. Dan Allah ampunkan dosa malam ini ya Allah. Nepampun andai kata malamnya nisfu ya Allah. Nepampun dosa orang yang paling raya dosa langkawannya ya Allah. Yang paling raya dosa langkawannya ya Allah, yang tukang dakwah. Ini kena mina. Nepampun dosa ya Allah, kamu mandu. Mari kita menadahkan dua tangan ke langit. Apa jaro mudah-mudahan doa malam juga. Doa tanya. Jam tanpa terasa. 12 kurang deh waktu Indonesia bahagian sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana
وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولقرباتنا ولأهل بيتنا ولجيراننا ولأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا يا الله إلى أحسن الأحوال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا يا الله إلى أحسن الحال ببركة نصف شعبان يا رب العالمين وببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائنك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا الله عذاب القبور وقنا يا الله عذاب المحشر وقنا يا الله عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Lebih dan kurang dan lebih itu adalah kemaah. Akhirul kalam usikum binafsi wattaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.